Salam para kesatria. Sudah beberapa kali saya membahas gereja ortodoks, tapi mungkin banyak yang masih bingung dalam memahami sebenarnya ada berapa banyak cabang gereja ortodoks. Dalam video kali ini, kita akan mencoba membahas secara singkat berbagai cabang gereja ortodoks yang ada di dunia saat ini. Yuk, kita mulai saja pembahasannya. Menurut Ensiklopedia Britannica, kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani orthodoxos, yang berarti pendapat yang benar. Nah, gereja ortodoks mempercayai jika mereka memegang iman yang asli dan benar. Mereka menganggap kelompok Kristen di luar mereka memiliki beberapa ajaran yang sudah terkorupsi. Kelompok gereja ortodoks biasanya lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi dan ajaran gereja, sehingga inovasi-inovasi di dalam hidup menggereja sangat dihindari. Contohnya adalah pelarangan gerakan karismatik. Jika gereja Katolik Roma mulai mengakomodasi gerakan karismatik, tidak ada satupun cabang gereja ortodoks yang mengadopsinya. Bahkan nanti perubahan kalender pun bisa membuat mereka berselisih. Nah, secara garis besar terdapat 3 kelompok gereja ortodoks. Mereka mengalami perpecahan karena berbagai sebab, diantaranya masalah teologis dalam memahami keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Yang pertama, Gereja Timur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gereja Nestorian. Perpecahan gereja ini dengan Gereja Universal dimulai sejak Konsili Efesus tahun 431 dan memuncak pada Konsili Kalsedonia pada tahun 451. Berikutnya adalah Gereja Ortodoks Oriental. Gereja Ortodoks ini menganut ajaran Miaphysitisme. Gereja Ortodoks Oriental memisahkan dari Gereja Universal sejak Konsili Kalsedonia pada tahun 451. Ya, Konsili Kalsedonia ini membahas tentang keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sumber perpecahan mereka. Dan terakhir, Gereja Universal yang tersisa mengalami perpecahan pada skisma besar tahun 1054 yang kemudian membentuk Gereja Barat atau yang kita kenal kini sebagai Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Penyebab skisma besar ini salah satunya adalah masalah supremasi Bapak Paus. Tapi ada banyak masalah yang juga kok. Nah, keduanya ini kemudian memiliki kesamaan, yaitu menganut Diophysitisme yang ada atau muncul pada Konsili Kalsedonia. Nah, Diophysitisme ini merupakan lawan dari Nestorianisme dan Miaphysitisme. Semoga nggak salah sebut. Kemudian gereja-gereja ortodoks ini memiliki cabang-cabang lain yang bersifat autocephalus atau mandiri, alias mereka itu bisa mengurus diri mereka. Yuk, kita bahas cabang-cabangnya dari masing-masing gereja ini. Sebelum kita lanjut pembahasannya tentang berbagai cabang gereja ortodoks, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Gereja Timur atau Church of the East merupakan gereja yang menolak hasil konsili Efesus dan Kalsedonia. Dipengaruhi oleh ajaran Nestorius, mereka percaya jika kodrat ilahi dan manusiawi Yesus tidak bercampur dan tetap terpisah, sehingga Bunda Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan Allah Putra. Karena itu Bunda Maria tidak disebut Bunda Allah atau Theotokos, tapi Bunda Kristus atau yang disebut Christotokos. Ajaran ini kemudian ditolak oleh Gereja Universal. Saya sudah beberapa kali membahas gereja ini, bahkan kedatangannya ke Nusantara. Silahkan cek di video ini ya. Kemudian Gereja Timur terbagi menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama Gereja Asria Timur. Sejak sebagian umat Gereja Timur bergabung dengan Gereja Katolik menjadi Gereja Katolik Kaldea, sisanya membentuk Gereja Asria Timur. Mereka menggunakan bahasa Aram dalam ibadah. Sekarang dipimpin oleh Patrik Katolikos Mar Awa III dan berpusat di Ankawa, Irak. Perkiraan jumlah umat sekitar 400.000 orang dan tersebar di Irak, Iran, India, sampai Amerika Serikat. Yang kedua, Gereja Kuno Timur. Gereja ini memisahkan diri dari Gereja Asria Timur pada tahun 1964.
yang dipicu oleh masalah penggunaan kalender Gregorian untuk menggantikan kalender Julian, serta menolak tradisi pemilihan pemimpin gereja berdasarkan garis keturunan. Saya pernah membahasnya di video ini. Sekarang gereja ini dipimpin oleh Patrik Katolikos Mar Georgis III Younan dan berpusat di Baghdad, Irak. Perkiraan jumlah umatnya sekitar 75.000 orang tersebar di Irak dan India. Gereja Ortodoks Oriental juga berpisah dengan Gereja Universal saat Konsili Kalsedonia. Mereka menganut miafisitisme yang percaya jika kodrat ilahi dan manusiawi dari Tuhan Yesus menyatu secara sempurna menjadi satu kodrat dalam pribadinya. Nah, mereka ini terbagi menjadi 5 cabang utama. Yang pertama ada Gereja Apostolik Armenia. Gereja ini menjadi mandiri penuh saat Konsili Duvin yang ketiga pada tahun 610. Konsili ini memutuskan jika Gereja Armenia berpisah dengan Gereja Georgia. Gereja Georgia kemudian bergabung dengan Gereja Ortodoks Timur. Nah, sekarang Gereja Armenia memiliki 2 Batrik Katolikos, yaitu Batrik Karekin II yang berkedudukan di Armenia dan Batrik Aram I yang berkedudukan di Lebanon. Dari keduanya ini, Batrik Katolikos di Armenia memiliki kedudukan spiritual lebih tinggi daripada yang ada di Lebanon. Perkiraan jumlah umatnya sekarang 9 juta orang yang terpusat di Armenia dan Timur Tengah. Kedua, Gereja Ortodoks Koptik. Gereja Koptik dari Mesir dipercaya didirikan oleh Santo Markus Penginjil. Mereka menggunakan bahasa Koptik yang merupakan turunan dari bahasa Mesir kuno dalam beribadah. Dulu Patrik mereka atau yang juga disebut sebagai Paus Koptik membawahi umat Kristen Ethiopia. Namun sejak tahun 1959, Gereja Ethiopia memiliki gembalanya mereka sendiri. Sekarang Gereja Koptik dipimpin oleh Paus Tawadros yang kedua dan berpusat di Kairo, Mesir. Perkiraan jumlah umat sekarang sekitar 10 juta orang yang terpusat di Mesir dan sekitarnya. Yang ketiga ada Gereja Ortodoks Tewahedo. Gereja ini mendapatkan kemandirian dari Gereja Ortodoks Koptik pada tahun 1959. Nah, saat negara Eritrea merdeka dari Ethiopia, gereja ini kemudian terpecah menjadi Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia dan Gereja Ortodoks Tewahedo Eritrea. Dan saat Perang Saudara Ethiopia tahun 2021 kemarin muncul gereja yang ketiga, yaitu Gereja Ortodoks Tewahedo Tigray yang kurang diakui oleh gereja Ortodoks lainnya. Nah, untuk gereja Ethiopia sekarang dipimpin oleh Patrik Abune Matias dan berpusat di Addis Ababa dengan jumlah umat sekitar 51 juta orang. Sedangkan untuk gereja Eritrea dipimpin oleh Patrik Abune Basilos dengan jumlah umat sekitar 3 juta orang. Dan untuk gereja Tigray, mereka itu belum memiliki Patrik sendiri. Sekarang mereka dipimpin oleh secara kolektif oleh 4 uskup dengan jumlah umat yang kurang diketahui. Keempat, Gereja Ortodoks Suriah. Gereja Ortodoks Suriah dipercaya didirikan oleh Santo Petrus. Jadi Santo Petrus tidak hanya mendirikan gereja di Roma ya. Mereka menggunakan bahasa Suryani yang merupakan cabang dari bahasa Aramaik. Meskipun para kaisar Bizantium memaksakan penerapan Konsili Kalsedonia, umat Suriah berhasil mempertahankan kepercayaan mereka. Sekarang Gereja Ortodoks Suriah dipimpin oleh Patrik Mor Ignatius Afrem yang ketiga dan berpusat di Damaskus dengan umat sekitar 1,7 juta orang. Gereja Suriah ini memiliki cabang di India, yaitu Gereja Ortodoks Suriah Yakobit, yang sifatnya otosefalus atau mandiri. Gereja ini dipimpin oleh seorang mafrem, jabatan tertinggi kedua setelah Patrik. Total umat di India sekitar 480.000 orang. Nah, nantinya Gereja Yakobit ini akan terpecah. Yang kelima, Gereja Ortodoks Suriah Malankara. Tadi disebutkan jika Gereja Ortodoks Suriah Yakobit kemudian terpecah. Ya, pecahannya adalah Gereja Ortodoks Suriah Malankara. Memang, perkembangan kekristenan di India itu sangat rumit dan penuh perpecahan. Berawal dari umat Kristen Santo Thomas, kemudian di awal menjalin hubungan dengan Gereja Timur atau Gereja Nestorian, lalu dipengaruhi oleh berbagai aliran gereja, mulai dari Ortodoks Suriah, Katolik, sampai Protestan. Saya pernah membahasnya. Nah, kembali ke Gereja Ortodoks Suriah Malankara.
Mereka ini kemudian menjadi autocephalus sejak tahun 1912. Sekarang dipimpin oleh Patrik Katolikos Baselios Martoma Matthew yang ketiga dan berpusat di Kerala, India. Diperkirakan jumlah umatnya sekitar 500.000 orang. Setelah perpecahan di Konsili Kalsedonia, Gereja Universal mengalami perpecahan besar kembali setengah abad kemudian. Tepatnya pada tahun 1054, terjadi skisma besar yang melahirkan Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Di awal tadi sudah disebutkan jika kedua gereja ini menganut diofisitisme, yang percaya jika kodrat ilahi dan manusiawi Tuhan Yesus bersatu secara harmonis tanpa kehilangan sifatnya masing-masing dalam pribadinya. Kalau masih bingung tentang hal ini, silahkan cari sumber lain yang lebih mumpuni ya. Kembali ke masalah skisma besar pada tahun 1054. Penyebabnya itu berbagai macam, mulai dari masalah doktrin seperti penambahan filioque oleh gereja barat dan juga masalah supremasi Bapak Paus. Ditambah lagi ada bumbu masalah budaya dan politik yang memperuncing keadaan. Terus terang, secara pribadi, struktur dan hubungan antar gereja dalam persekutuan Gereja Ortodoks Timur itu sedikit rumit. Yang pertama, kita harus memahami terdapat 4 kebatrikan kuno, yaitu kebatrikan Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem, dan Antioquia. Dulu bersama kebatrikan Roma, mereka itu disebut Pentarki Gereja Universal. Yang pertama, kebatrikan ekumenis Konstantinopel memiliki posisi yang istimewa, bahkan disebut primus sine paribus, yang berarti yang pertama tanpa tandingan. Sekarang digembalakan oleh Patrik Bartolomeu yang pertama di Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul. Beliau membawahi area sekitar Turki dan Yunani, serta beberapa keuskupan lainnya yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kebatrikan ekumenis Konstantinopel diperkirakan memiliki jumlah umat sekitar 15 juta orang. Kedua, kebatrikan Yunani Alexandria membawahi wilayah Afrika dan berpusat di Alexandria, Mesir. Sekarang dipimpin oleh Patrik Theodoros yang kedua, diperkirakan memiliki jumlah umat sekitar 3 juta orang. Ketiga, kebatrikan Yunani Yerusalem membawahi wilayah Israel, Palestina, dan Yordania, serta berpusat di Yerusalem. Sekarang dipimpin oleh Patrik Theophilus yang ketiga, diperkirakan memiliki jumlah umat sekitar 500.000 orang. Kebatrikan Yerusalem memiliki keistimewaan, yaitu sebagai penjaga sebagian besar situs suci Kristen di Tanah Suci. Yang keempat, kebatrikan Yunani Antioquia membawahi wilayah Suriah, Lebanon, Arab dan sekitarnya, serta beberapa keuskupan di berbagai belahan dunia. Berpusat di Damaskus, Suriah, dan sekarang dipimpin oleh Patrik Yohanes ke-10 Yasiji. Mereka memiliki umat sekitar 4,3 juta orang. Kemudian selain 4 kebatrikan kuno tadi, terdapat pula kebatrikan nasional yang sifatnya autocephalus, meliputi Gereja Ortodoks Rusia, Gereja Ortodoks Rumania, Gereja Ortodoks Serbia, Gereja Ortodoks Georgia, dan Gereja Ortodoks Rumania. Kelimanya ini dipimpin oleh Patrik mereka masing-masing. Kemudian ada gereja autocephalus setingkat keuskupan agung, yaitu contohnya ada Gereja Ortodoks Siprus, Gereja Ortodoks Yunani, dan Gereja Ortodoks Albania. Ketiganya itu tidak dipimpin oleh Patrik, tapi oleh uskup agung. Kemudian ada pada tingkat metropolitan, yaitu Gereja Ortodoks Polandia, serta Gereja Ortodoks Ceko dan Slowakia. Keduanya ini tidak dipimpin oleh Patrik maupun uskup agung. Nah, kemudian ada pula gereja-gereja autocephalus yang berada di bawah yurisdiksi gereja-gereja utama tadi. Contohnya, Gereja Ortodoks Ekumenis Konstantinopel membawahi Gereja Ortodoks Finlandia. Kemudian yang kedua ada Gereja Ortodoks Yunani Kebatrikan Antioquia membawahi Keuskupan Agung Amerika Utara dan Keuskupan Agung Brasil. Dan yang ketiga ada Gereja Ortodoks Yunani Kebatrikan Yerusalem membawahi Gereja Ortodoks Sinai. Dan yang terakhir ada Gereja Ortodoks Rusia membawahi Gereja Ortodoks Jepang dan Gereja Ortodoks Cina. Dan masih banyak lagi. Nah, kerumitannya tidak selesai di situ. Karena ada ketegangan antara kebatrikan Konstantinopel dengan kebatrikan Moskow atau Gereja Rusia,
terdapat beberapa gereja autocephalus yang pengakuannya itu tidak menyeluruh. Contohnya, yang pertama ada gereja ortodoks di Amerika, dimandirikan oleh Patrik Moskow, tapi tidak diakui oleh Patrik Konstantinopel. Yang kedua, gereja ortodoks apostolik Estonia, secara tradisional berada di bawah wilayah Moskow, tapi kemudian pada tahun 1922 ditransfer ke Patrik Konstantinopel, yang kemudian memandirikannya, tapi tidak diakui oleh Moskow. Gereja ini diakui oleh pemerintah Estonia. Nah, Patrik Moskow kemudian membuat tandingannya pada tahun 2024 yang lalu. Yang ketiga, gereja ortodoks Besarabia di Moldova. Secara tradisional merupakan wilayah gereja ortodoks Rumania, tapi wilayahnya kemudian diklaim oleh Patrik Moskow sejak jatuhnya Moldova ke tangan Kekaisaran Rusia pada tahun 1800-an. Kemudian setelah Uni Soviet runtuh, mereka melepaskan diri dari Patrik Moskow. Nah, Patrik Moskow kemudian membuat tandingannya, yaitu gereja ortodoks Moldova. Dan yang keempat ada gereja ortodoks Latvia. Akibat dukungan Patrik Kirill dari Moskow pada perang Ukraina, parlemen Latvia memutuskan hubungan dengan Patrik Moskow, tapi hal ini tidak diakui. Dan terakhir ada gereja ortodoks Ukraina. Sebelum perang Ukraina pecah, gereja ortodoks Ukraina itu melepaskan diri dari Patrik Moskow. Nah, cerita lengkapnya bisa kamu lihat di video ini. Nah, jika semua gereja autocephalus tadi disatukan, secara global diperkirakan jumlah umat gereja ortodoks timur mencapai 230 juta orang. Oh iya, selain gereja-gereja utama tadi, ada pula gereja-gereja ortodoks yang tidak diakui sama sekali oleh semua kebatrikan. Contohnya gereja ortodoks Yunani sejati yang memisahkan diri dari kebatrikan ekumenis Konstantinopel akibat merevisi kalender Julian. Nah, di Indonesia, gereja ini merupakan induk dari Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI. Dan ada pula gereja ortodoks timur yang ajarannya itu sudah tercampur gereja Katolik atau Protestan. Contohnya gereja ortodoks Injili dan gereja Katolik Ortodoks Lusitania. Mereka itu tidak diakui sama sekali. Terus terang ya, saya sendiri itu agak pusing tentang hal ini. Kalau kalian masih penasaran, silahkan cari informasi mandiri ya. Hehehe. Itu dia sekelumit pembahasan tentang berbagai cabang gereja ortodoks. Ternyata tidak singkat-singkat amat ya. Bagaimana pendapat kalian tentang berbagai cabang gereja ortodoks ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.